Di video ke-6 setelah mengalami kecelakaan dan jam 3 pagi kami baru tidur dari lokasi KKR. Kami putuskan istirahat 1 hari sebelum kami melanjutkan pelayanan yang sisa tinggal 3 hari lagi dalam kegiatan misi ini. Dan puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari Aceh Tenggara datang mengunjungi dan mendoakan kami semua. Keesokan harinya dalam kondisi masih pincang dan semua tim dalam keadaan masih terluka, saya secara pribadi diminta untuk mengisi firman Tuhan di salah satu cabang GBI Medan Plaza, yaitu GBI Kampung Nangka, Kutacane, Aceh Tenggara. Kita hamba Tuhan misi, kita sudah sering mengalami proses seperti ini. Dia selalu di depan saya, kayak sudah diatur saja. Loh kenapa Pak semua orang sekarang? Kalau berbeda Pak aku Pak, gelangnya di bawah pakai itu, cincinnya sampai 3 Pak. Pak, ini manusia belum semua angkat tangan, dia sudah angkat tangan. Haleluya. Sebentar saudara, setan itu ada di mana? Dan itu dialami oleh Yesus. Dia tahu disalibkan itu sangat menyakitkan, ya. Tapi satu bukti ketaatan Yesus di dalam kepada Allah Tuhan yang berjanji melainkan. Dan setelah istirahat sekitar 1 jam, tim YKATB kembali melayani baptisan. Puji Tuhan, hari ini puluhan jiwa boleh diselamatkan dan dibaptis. Saat ibadah baptisan, ada pihak agama lain yang tidak suka melihat kegiatan ini, dan mereka memasang speaker yang cukup banyak dengan musik yang keras untuk mengecoh dan mengganggu ibadah kami. Tapi puji Tuhan, semua kami tidak terpengaruh dan saya fokus pada pemberitaan firman Tuhan. Sebelum dibaptis, firman Tuhan disampaikan tentang arti pertobatan dan baptisan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, salah satu beda agama Kristen dengan agama lain adalah kepastian keselamatan. Kita pasti selamat bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang saleh, tapi karena kita mengandalkan juru selamat. Makanya yang bisa hapus hutang dosa seperti ini, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada guru, tidak ada pendiri agama manapun yang bisa menghapuskan dosa manusia. Itulah sebabnya hanya Yesus. Makanya dalam Kisah Para Rasul 4:12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kami baptis di Sungai Kali Alas, dan sungai ini yang meluap sampai 5 meter ketika banjir bandang menimpa Aceh, Padang, dan Sumatera Utara, dan begitu banyak memakan korban jiwa. Selama hampir 2 bulan tim misi YKATB melayani di Padang dan Aceh. Puji Tuhan, sudah hampir 80 jiwa boleh percaya dan dibaptis. Sorga bersuka dan nama Tuhan dimuliakan. Selesai ibadah baptisan, saya juga menyampaikan firman Tuhan yang cukup keras kepada 13 gembala sidang yang ada di wilayah Aceh Tenggara, agar kita sebagai hamba Tuhan jangan memiliki mental pengemis, jangan jadikan pelayanan sebagai lahan untuk mencari uang,
tapi layanilah Tuhan dengan tulus sepenuh hati dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Keesokan harinya kami meneruskan pelayanan untuk mengunjungi sisa 4 gereja dari total 13 gereja yang akan kami survei. Gereja yang kami kunjungi adalah Gereja Pantai Kosta Indonesia Sidang Dusun Indah, dan di tempat ini kami membagikan Alkitab, pakaian, dan kacamata baca. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, semua kan anugerah Tuhan. Saat ini kembali tim misi YKATB ada di satu gereja Pentakosta Indonesia atau GPI Sidang Dusun Indah, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, di sini ada satu gereja yang bangunannya memang saya perhatikan semua dari bangunan kayu sudah bocor-bocor, dan gereja ini sudah berdiri lebih kurang 10 tahun. Ya, sebentar kita akan ke dalam melihat situasi gereja dan berkenalan dengan Bapak Ibu Gembala. Mari kita lihat. Silakan Pak, boleh memperkenalkan diri Pak kepada donatur YKATB di Jakarta. Terima kasih Pak. Shalom. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Baik Bangkit. Kami telah melayani di gereja ini selama lebih kurang 10 tahun. Dan inilah bangunan gereja yang dapat kami pakai untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan jemaat yang kami layani. Dan inilah gereja kami yang terbuat dari papan dan semuanya sudah lapuk. Dan kami minta kepada tim YKATB dari Jakarta, kami mohon uluran tangannya untuk membantu kami dalam pembangunan gedung gereja ini supaya kami mendapatkan gedung gereja yang lebih layak untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus hari ini kekal selamanya. Salam. Ya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan memang bangunan gereja ini semua dari kayu dan papan ya. Nanti kita akan berkeliling, kita lihat ini juga hanya tambal-tambal sulam saja. Nah Bapak Ibu, mari saya mengetuk pintu hati para donatur YKATB dimanapun kita berada. Yuk kita ulurkan tangan kita untuk membangun gereja Pantai Kosta di tempat ini, agar jemaat, gembala, seluruh pelayan Tuhan bisa beribadah lebih layak dan lebih tenang lagi. Tuhan Yesus memberkati taburan Bapak Ibu. Shalom. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung dan menabur semua kegiatan misi penginjilan dan pembangunan gereja di seluruh pedalaman Indonesia, saudara dapat menyalurkan ke rekening YKATB. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, God bless you all.